Yang lagi rame berita ini. Udah baca? Udah dong, masa belum? Jadi buronan HRD se-Indonesia Raya. Aku ngesakno karo Pakne. Pakne iki wis nyekolah ke ongel-ongel. Wayahe diwisuda malah golek perkara. Salah nantang wong. Masa udah presiden 2 kali, 2 periode, udah jadi wali kota, jadi gubernur. Lah kamu lo baru diwisuda. Ya wis golek perkara nantangin. Nanti kalau kamu nyari loker, ngelamar-ngelamar kerja, lah HRD wis masang fotomu tuh udah dipampang, udah dititeni. Kamu baru ngomong sekecap no langsung keluar. Sakno Pak nih. Ditandain ya. Itu diduga LinkedIn-nya. Ya gue kira dia sebenarnya itu karena udah bebas finansial gitu. Tapi ternyata open to work. Dia juga magang di partai, which is itu bagus. Ilmunya dipraktekkan langsung. Tapi gue percaya harusnya lo tuh menggunakan ilmu lo tuh dengan elegan gitu loh. Karena kan politik itu dinamis. Bisa aja partai yang dulu lo kerja di situ ternyata suatu saat membela Jokowi mungkin. We never know karena politik itu dinamis. Tapi jejak digital ya tetap ada. Saya tunjukkan coba ke Bapak satu video yang viral dalam sepekan terakhir, Pak. Ini kita lihat bersama, Pak. Ini videonya di sebuah kampus, sebuah wisuda di perguruan tinggi swasta di Garut, Jawa Barat. Lalu si wakil wisudawan menyampaikan sambutan dan itu dalam tanda petik mencaci maki Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihat, Pak. Jokowi di usia kita hanya mampu menjadi tukang kayu sebelum akhirnya sekarang mampu menebang kayu. Jack Ma di usia kita belum menjadi siapa-siapa. Artinya apa, teman-teman? Di usia kita gak ada satupun manusia yang berhasil sukses secara instan kecuali kalau bapaknya presiden. Mahfud, dalam sebuah entitas pendidikan namanya kampus, dalam sebuah wisuda yang sangat terhormat forumnya, sampai begitu terhadap presiden. Apa maknanya, Pak? Ya itu karena sudah keterlaluan dan ini memprihatinkan. Karena di kampus itu ada sebuah tradisi akademik, ya tidak boleh mencaci maki di dalam forum-forum tertentu. Forum tertentu itu misalnya wisuda, pengukuhan guru besar, sidang senat terbuka, itu tidak boleh ada caci maki seperti ini. Nah sekarang orang maki-maki sudah di kampus, di forum-forum guru besar, di wisuda kayak gini. Nah ada di wisuda orang sampai boleh memaki-maki begitu. Itu kan satu acara yang hikmat. Di luar acara protokol yang sangat ketat, penuh wibawa keilmuan wisuda itu mungkin hanya boleh menyanyikan satu lagu kenangan wisudawan yang sangat mendalam gitu ya. Itu pun di akhir. Ini pidato resmi bisa mencaci maki seorang presiden. Di kampus-kampus sekarang begitu, karena kalau di kampus guru besar itu ngomong lalu ditandingi dengan omongan lain gitu, sehingga sopan santun menjadi turun dan ini harus dibersihkan pada masa mendatang dari dunia akademik kita ya. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Dan Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani.
Kalian tahu nggak guys, kenapa Bapak Jokowi ini dihina, dibenci, dan dihujat para rakyat Indonesia? Ini alasannya guys ya. Yang pertama, karena Bapak Jokowi itu bubarkan FPI. Yang kedua, karena Bapak Jokowi ini membuat saham Freeport 51% jadi milik Indonesia. Yang ketiga, karena Bapak Jokowi ini membongkar mafia yang ada di BUMN RI. Yang keempat, karena Bapak Jokowi ini tidak mau disetir atau diatur-atur oleh ketua partai tertentu. Yang kelima, karena Bapak Jokowi itu meminta disahkan RUU perampasan aset. Nah itu sebabnya, karena tidak suka membenci menghina Bapak Jokowi. Ya, orang baik, orang jujur begini kalian masih aja hina-hina terus. Sadar ya, tobat. Oleh sebab itu, sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik. Harusnya yang melayat itu Ganjar Pranowo, Mahfud MD, ya, Megawati, ya, Guntur Romli, ya, siapa lagi? Puan Maharani, ya, siapa lagi? Denny Siregar. Harusnya orang-orang ini yang lebih dulu melayat ke rumah Bim Bim Sleng. Ya. Kita ketahui ibunda Bim Bim Sleng, ya, Bunda Yvette itu meninggal, ya. Dan kita lihat, ya, siapa yang melayat ke rumah Bim Bim Sleng, yaitu Jokowi, ya. Setiba di Jakarta selepas dari Patikan, ya, setelah diutus Prabowo, Jokowi langsung sempatkan melayat ke rumah Bim Bim Sleng, ya. Kita belum pernah baca berita, ya, apakah Megawati, Puan, Ganjar, Mahfud, Guntur Romli, siapa lagi? Denny Siregar, ya, Ciko Hakim, belum ada tuh berita melayat ke Bim Bim Sleng, ya. Padahal Bim Bim Sleng ini adalah pendukung terdepan Pilpres kemarin, mendukung Ganjar Pranowo. Ya, itu teman-teman menarik tadi peringatan dari Profesor Mahfud tentang tradisi akademik. Bahkan untuk menyanyikan lagu saja paling hanya boleh satu, ya teman-teman. Jadi memang ada sebenarnya tradisi akademik yang harus dihargai, karena wisuda itu kan menggambarkan bahwa mahasiswa sudah menyelesaikan pendidikan tingginya, ya kan, mahasiswa. Artinya siap dilepas, dalam tanda kutip ya, dilepas atau siap turun ke masyarakat, ya, untuk berkontribusi, ya teman-teman, menjadikan kehidupan di sekitarnya menjadi lebih baik, ya. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan mencaci maki, menghina. Itu tidak ada pengaruh signifikannya dalam perbaikan kehidupan di masyarakat, ya. Tidak ada perbaikan yang muncul dari sana. Maka tradisi mahasiswa atau akademik itu sebenarnya harus terus ada mempengaruhi zaman, bukan zaman yang mempengaruhi tradisi akademik. Misalnya ya, seperti kritis boleh tapi sopan, diplomatis, bahasanya lugas, komprehensif. Ini kan semua ciri-ciri orang akademis, ya, orang akademik gitu. Jadi harusnya tidak terpengaruh zaman, tapi zaman yang diwarnai oleh tradisi akademik ini, seperti menyampaikan aspirasi dengan komprehensif, dengan kritis, tidak menyerang personal, baik lewat secara langsung karena zaman sudah berubah ataupun lewat tulisan di media-media. Jadi benar-benar mendalam gitu, karena ciri akademik itu dalam, ya teman-teman, punya kedalaman, ya teman-teman, atau punya keluasan, karena itulah yang menjadi ciri akademik, dia dalam atau dia luas, ya. Kalau dia fokus ke satu topik berarti dia dalam, kalau dia mau menyoroti berbagai isu atau fenomena dia sifatnya luas pandangannya. Dan itu yang harusnya tetap dipegang
teguh oleh mahasiswa pada zaman ini dan yang akan datang. Jangan berubah ya teman-teman, dan tidak ada guna ya mencaci maki, menghina, menyindir di forum wisudawan seperti itu, bukan tempatnya ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.